Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 2 Maret 2021, hari biasa dalam pekan kedua Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita dengar bersama pada hari ini berbicara tentang kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus menyuarakan kebenaran tentang ketidakbenaran. Di sisi lain, Yesus mengakui jabatan mereka sebagai pengajar hukum, sebagai guru-guru masyarakat, dan penafsir hukum. Hukum Musa sendiri menjadi hukum politis yang berlaku dalam bangsa mereka, dan merekalah yang menjadi hakim-hakimnya atau yang bertugas sebagai hakim di pengadilan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melihat bahwa jabatan yang mulia itu diselewengkan. Banyak kedudukan yang baik justru diisi oleh orang-orang tidak baik alias jahat. Bila keadaannya sudah menjadi seperti ini, orang-orang ini tidak akan dihormati lagi dengan kedudukannya itu, karena kedudukan itu telah dicemari oleh mereka. Cara hidup mereka yang duduk di kursi Musa itu telah begitu merosotnya, sehingga kini tibalah saatnya bagi Sang Nabi Agung, Yesus, seorang nabi seperti Musa, untuk membangun kursi yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, jabatan dan kekuasaan yang baik dan berguna tidak bisa dihukum dan dihapuskan begitu saja, sebab nanti akan menjadi rusak. Karena ada kalanya jabatan dan kekuasaan tersebut jatuh ke tangan orang-orang fasik yang menyalahgunakan kedua hal itu. Oleh karenanya, kita juga tidak boleh menurunkan kursi Musa, karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kini telah menguasainya. Lebih baik bila kita membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Karena itu, saudara saya yang terkasih, Kristus menyimpulkan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu selama mereka masih menduduki kursi Musa, yakni selama mereka bertugas membacakan dan memberitakan hukum yang diberikan oleh Musa. Sekarang Yesus mengajak orang banyak itu untuk memanfaatkan bantuan yang mereka berikan untuk memahami kitab suci dan menjalankan apa yang diajarkan. Selama pemahaman mereka menggambarkan apa yang dimaksud oleh kitab suci dan tidak menyesatkan,
membuatnya semakin jelas dan tidak membatalkan perintah Allah, sejauh itu pula perkataan mereka harus diperhatikan dan ditaati, tetapi harus dengan penuh kewaspadaan dan kebijaksanaan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin mencegah orang berpikiran bahwa dengan menyalahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ia seolah-olah bermaksud merendahkan hukum Musa dan menjauhkan orang dari hukum Taurat. Tidak. Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikanlah, dalam mengkritik pejabat dan jabatannya, kita harus bijak supaya tidak menyalahkan pelayanan, karena yang bersalah adalah pelayannya dan bukan pelayanan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang lebih dulu membiarkan diri dipimpin Allah, baru kemudian memimpin orang lain. Guru yang benar pun demikian. Lebih dari sekedar tahu kebenaran sebagai pengetahuan, guru harus lebih dulu tahu kebenaran sebagai pengalaman dan penghayatan nyata. Ada pepatah Jawa berbunyi, jar koni, iso ajar, ora iso nglakoni. Artinya, bisa mengajar tetapi tidak bisa melaksanakan. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang mengatakan hal ini dengan istilah omdo, omong doang. Saudara saya terkasih, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus-menerus memakai wajah kerohanian sebagai topeng kesucian. Mereka seolah-olah hidup dalam kesempurnaan, tapi sebenarnya mereka terlalu jauh dari kehendak Allah. Kiranya kritik Yesus ini sangat relevan sampai hari ini. Hal itu berlaku untuk setiap pengajar di gereja, baik imam, diakon, katekis, dan para guru agama, bahkan para orang tua yang mendidik anaknya. Mungkin saja tanpa disadari bahwa jargoni itu terjadi saat memberi nasihat kepada siapapun. Maka hati-hatilah. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa bagaimanapun juga apapun yang kita katakan adalah konsekuensi apa yang harus kita lakukan. Hendaknya kita mampu memberi contoh dan teladan yang terbaik bagi diri sendiri. Ini merupakan sebuah pesan atau nasihat dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri sebagai pendorong untuk lebih baik lagi, sambil berharap hal itu pun terjadi pada siapapun yang mendengar nasihat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk menghayati berbagai kebenaran dan kebaikan yang aku peroleh dalam hidupku, agar aku tidak menjadi batu sandungan bagi sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.